Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 18 Desember 2022. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, kita dibimbing Tuhan untuk belajar dari Santo Yusuf, pribadi yang tulus hati, pribadi yang sungguh sangat luar biasa, di mana berperan untuk kelahiran Putra Allah, Juru Selamat dunia. Dan sungguh kita tahu perannya luar biasa. Namun kalau kita mau lihat di dalam kitab suci, tidak ada satu kata langsung yang dari mulut Santo Yusuf. Ini sungguh perannya besar, namun tidak ingin tampil, tidak ingin ada di depan. Namun sungguh dia menghargai bahwa aku berperan menghadirkan Putra Allah dan aku tidak harus kelihatan. Dan semoga ini juga menjadi spirit iman kita. Mungkin kita sudah banyak berperan, mungkin kita punya kemampuan, punya jasa yang besar. Semoga kita tidak merasa sebagai pribadi yang harus nampak, pribadi yang harus menjadi nomor satu. Kita kadang harus menempatkan diri sebaik-baiknya, dan Santo Yusuf memberi teladan untuk kita berperan besar namun berada di balik layar. Ini sungguh pelajaran iman yang luar biasa. Nah, semoga dengan apa yang disabdakan Tuhan hari ini, di sini disampaikan, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Melalui mimpi ini, melalui apa yang didapat oleh Yusuf yang mau menceraikan Maria dengan diam-diam, menerima perintah dan sabda Tuhan, dia mau menjalani. Dan ini bukan suatu yang ringan. Dan semoga kita juga mau untuk menjalani perintah sabda kehendak Tuhan yang tidak ringan. Dan semoga sungguh kita menjalani hidup ini belajar dari Santo Yusuf. Yang pertama, selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang mau dijalani, sehingga tidak gegabah, tidak salah pilihan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Dan semoga kita mampu memutuskan apa yang mesti kita pilih, apa yang mesti kita jalani. Dan yang kedua, mohon terang kehendak Tuhan. Apa maksud dan kehendak Tuhan dengan saya hadir di keluargaku, di lingkunganku, di dalam pekerjaanku? Semoga kita mampu menemukan kehendak Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan, karena kita bisa mewujudkan kehendak Tuhan di dalam diri kita ini.
Dan yang ketiga, berbuat seperti apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, ini perlu untuk mendekati Tuhan. Tuhan, Engkau menghendaki aku berbuat apa? Tuhan, Engkau menghendaki aku melakukan apa? Dan semoga dengan demikian kita semakin dituntun, diarahkan oleh Tuhan, dan hidup kita semakin dipakai oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memakai, tentulah hidup kita akan berbuah melimpah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.